Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi ya dalam episode kedua mengenai performance appraisal atau performance management berbasis KPI. Tadi saya sudah ngasih contoh-contoh mengenai KPI dalam bidang HRD, KPI dalam bidang marketing, KPI dalam bidang produksi, KPI dalam bidang IT, dan juga KPI dalam bidang finance. Anda bisa pakai contoh-contoh KPI itu. Kalau Anda perhatikan, semua contoh KPI-nya itu selalu diawali dengan kata-kata numerik ya. Jadi KPI itu ciri-cirinya diawali dengan kata-kata numerik. Misalnya jumlah jam pelatihan, atau jumlah penjualan, atau jumlah kegiatan pelatihan, atau skor kepuasan pelanggan, skor kepuasan karyawan, atau tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. Jadi kalau tidak pakai kata-kata skor atau rata-rata atau jumlah, pakainya tingkat. Tingkat penyelesaian laporan keuangan dengan tepat waktu. Tingkat akurasi penyajian laporan keuangan. Atau persentase pertumbuhan penjualan. Atau profit margin, persentase profit margin. Atau durasi downtime mesin, durasi mesin rusak, ya, atau frekuensi mesin rusak, atau defect rate, ya, rate itu rasio ya, rate ya, tingkat cacat produk. Jadi semua KPI itu ciri-cirinya diawali dengan kata-kata itu, ya. Baru nanti setelah itu Anda pasang targetnya berapa gitu ya. Nah, di dalam tabel berikutnya di halaman 11 nih, di slide 11 nih, saya ngasih tabel KPI untuk seorang HR manager ya, kebetulan ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk posisi-posisi lainnya ya. Jadi tabelnya itu ada kolom nomor, area kinerja utama, kolom ketiganya baru KPI, kolom keempatnya bobot KPI, kemudian kolom target, kemudian kolom realisasi, kemudian kolom skor, dan kemudian skor akhir. Nanti saya terangkan satu persatu itu. Jadi ketika di Januari, idealnya semua karyawan punya KPI sampai kolom target. Jadi sampai kolom target itu sudah terisi di Januari minggu pertama. Jangan ngisi KPI baru di bulan Maret, terlambat tuh. Makanya Anda harus meeting menyiapkan KPI itu di bulan Desember. Meeting raker, ketemu dengan atasan Anda, ketemu dengan anak buah Anda, semuanya kumpul. Sehingga Januari minggu pertama KPI-nya itu sudah dimasukkan ke software. Jangan lagi pakai Excel ya. Kalau masih pakai Excel bolehlah ya dikirim ke HRD. Tapi kalau pakai Excel itu ya suka kacau gitu ya, datanya hilang, filenya dicari nggak ketemu, ya, filenya belum diupdate, ngirim filenya salah, nama filenya juga macam-macam gitu ya, dan format tampilan Excelnya mungkin beda-beda gitu ya. Idealnya HRD punya software, semua karyawan nginput KPI-nya di software itu, pakai desktop nggak apa-apa lah ya. Nggak usah pakai aplikasi Android dulu, pakai desktop, pakai laptop. Anyway, yang dimasukkan itu tadi ya, kolom area kinerja utama, kolom KPI, bobot, sama target. Berhenti sampai situ. Di bulan Januari sudah harus siap itu teman-teman. Ya. Nah, apa isiannya? Ini Anda bisa lihat ya. Misalnya seorang area kinerja utama bagi seorang HR manager itu apa sih? Misalnya ada 4 ini. Ngurusin rekrutmen, ngurusin training, ngurusin performance appraisal, ngurusin employee productivity dan retention. Ya. Jadi area kinerja utama itu semacam ini ya teman-teman ya, area kinerja utama yang harus Anda lakukan. Misalnya kalau marketing, area kinerja utamanya apa? Beberapa pilihan muncul ya, misalnya area kinerja pemasaran, area kinerja penjualan, area kinerja pengembangan produk baru, area kinerja
event marketing ya, promosi atau pameran, atau area kinerja sosial media marketing. Jadi area kinerja utama itu semacam tugas utama di dalam posisi Anda ya. Jadi kalau orang manajer HRD kan tugas utamanya, fungsi rekrutmen, fungsi training, fungsi performance appraisal, fungsi remunerasi, fungsi produktivitas. Ini kebetulan dalam contoh di layar Anda itu fungsi remunerasi belum ada, ya ini contoh saja. Tapi kalau Anda nanti punya fungsi remunerasi ditampilkan. Kemudian kalau marketing apa sih? Manajer marketing itu fungsi utamanya, ya tadi saya cerita ya, ada fungsi pemasaran, ada fungsi sosial media marketing, ada fungsi penjualan, ada fungsi pameran, ada fungsi pengembangan produk baru. Kalau manajer produksi mungkin area kinerja utamanya misalnya adalah mutu produk, ketepatan waktu delivery produk. Jadi area kinerja utama itu semacam ini Pak ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, semacam fungsi-fungsi utama atau dimensi utama dalam pekerjaan Anda. Ya. Kalau misalnya staff, ya melihatnya pekerjaan pokok dia apa saja, pekerjaan utama dia, misalnya staff training. Mungkin area kinerja utama bagi seorang staff training itu terdiri dari pertama misalnya pelaksanaan training. Yang kedua, pengembangan modul training. Yang ketiga, evaluasi training misalnya. Gitu ya teman-teman ya, pelaksanaan training, penyusunan modul training, kemudian evaluasi training. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya staf sosial media marketing, apa fungsi utamanya? Ya, pemasaran melalui YouTube. Yang kedua, pemasaran melalui Instagram. Yang ketiga, pemasaran melalui TikTok misalnya. Yang keempat, pemasaran melalui blog. Jadi, fungsi utamanya itu fleksibel ya, tergantung pekerjaan Anda ya, tergantung posisi Anda ya. Jadi, caranya adalah melihat komponen utama pekerjaan Anda itu apa saja sih. Komponen utama pekerjaan Anda. Ya, jadi ini sekali lagi kalau contoh HRD Manager, komponen utamanya ya rekrutmen, training, performance management, kemudian employee retention and productivity. Sama satu lagi misalnya remuneration ya, tidak saya tampilkan ya di sini ya. Jadi itu area kinerja utama itu sekali lagi hanya merupakan dimensi utama dari pekerjaan Anda. Nah baru setelah ketemu dimensi utamanya, Anda bikin KPI untuk masing-masing area kinerja utama itu. Minimal satu teman-teman ya, minimal untuk satu area kinerja minimal satu KPI. Ini di dalam contoh yang saya berikan, saya ngasih contoh misalnya masing-masing area kinerja utama ada 2 KPI, tapi minimal satu. Jadi KPI setiap karyawan itu idealnya antara 5 sampai 8 lah gitu ya, 5 sampai 8 KPI. Kalau pekerjaannya tidak banyak, bahkan mungkin KPI-nya cuma 4 gitu ya, minimal 4, maksimal 10. Jadi tidak ada aturan baku bahwa setiap karyawan KPI-nya harus 5 misalnya, atau harus 6, enggak juga, tergantung pekerjaannya. Ada yang 8 KPI seperti contoh ini, bisa juga cuma 7, bisa juga 6. Tergantung pekerjaannya. Tapi saran saya untuk manajer antara 7 sampai 10 lah KPI-nya ya. Kalau untuk staff antara 4 sampai 6. Ya, untuk staff ya 4 sampai 6 cukup. Asisten manajer mungkin antara 5 sampai 7. Oke. Nah, KPI-nya bisa Anda baca itu misalnya di rekrutmen ada 2 KPI. Persentase jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu, yakni 45 hari. Yang KPI kedua, rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Kemudian yang nomor 2, training ada 2 KPI, jumlah jam training per karyawan per tahun, dan ROI of training untuk beberapa program tertentu. Ini KPI yang berat nih, KPI yang rumit. Yang ROI of training ini mungkin biasanya jarang dipakai. Ini saya ngasih contoh saja, karena ngukurnya nggak mudah. Ngukur ROI itu return on investment ya teman-teman ya. Return on investment training diukur, itu nggak mudah.
Jadi saya menyarankan hanya satu KPI biasanya di training. Kalaupun mau ditambahkan, mungkin yang kedua bukan ROI of training, diganti skor kepuasan peserta training. Peserta trainingnya happy nggak dengan training yang Anda lakukan? Itu mungkin lebih mudah. Ya, jadi KPI itu kadang-kadang bagus, tapi cara ngukurnya tidak mudah. Contohnya ya ini tadi, return on investment of training itu tidak mudah ngukurnya. Jadi biasanya di drop. Ya, itu salah satu kriteria pemilihan KPI juga itu teman-teman, penting ya. Jangan sampai Anda milih KPI yang canggih, tapi cara ngukurnya susah. Itu nggak ada gunanya, berat. Nanti kalau misalnya akhir tahun dinilai ya nggak ada realisasinya, karena Anda nggak bisa ngukurnya. Jadi saran saya kalau bisa pilihlah KPI yang cara pengukurannya mudah. Misalnya skor kepuasan peserta training kan cara ngukurnya mudah, tinggal dikasih kuesioner kan pesertanya kan. Tapi kalau return on investment training Anda rumit cari datanya. Ya. Jadi cari KPI itu yang mudah diukur. Kemudian nomor 3, KPI-nya ada 2 juga, yakni persentase jumlah karyawan level supervisor ke atas yang telah menyusun KPI individu. Targetnya 90%. Kemudian yang berikutnya persentase jumlah manajer yang telah melakukan coaching secara reguler, yakni sebulan sekali. Targetnya 80%. Jadi semua manajer di kantor Anda harus melakukan coaching. Kemudian nomor 4, employee retention itu KPI-nya ada 2 juga. Yang pertama employee turnover, yakni karyawan-karyawan yang dianggap sebagai star jangan sampai keluar ya, maksimal 1%. Kemudian revenue per employee, ini cara mengukur produktivitas karyawan itu revenue per employee. Caranya bagaimana pendapatan kantor Anda dibagi jumlah karyawan. Misalnya kantor Anda pendapatannya 40 miliar. Karyawan di kantor Anda 40 orang. Jadi revenue per employee-nya 1 miliar. Kalau pendapatan kantor Anda hanya 10 miliar misalnya, kemudian karyawan kantor Anda ada 20 orang, maka 10 miliar dibagi 20, revenue per employee-nya hanya 500 juta. Nah ini contohnya saya ngasih contoh 2 miliar per employee ya. Asumsinya ini perusahaan ini misalnya omsetnya 200 miliar, karyawannya cuma 100. Ya, jadi 100 karyawan bisa menghasilkan penjualan 200 miliar. Itu produktivitasnya sangat tinggi, revenue per employee-nya 2 miliar. Ini contoh saja ya, teman-teman. Nah itu Pak, ya teman-teman ya, Anda isi KPI-nya, kemudian kasih targetnya, Anda targetnya tadi, kemudian bobot KPI. Bobot KPI itu tingkat kepentingan KPI. Makin penting KPI itu ya bobotnya makin tinggi. Total bobot kalau Anda jumlahkan harus 100. Tidak boleh melebihi 100 ya. Ini kalau dijumlah bobot KPI-nya 15 tambah 15 tambah 10, 10, 10 tambah 15 tambah 15 tambah 10, ini total 100. Nah siapa yang menentukan bobot KPI? Ya Andanya sama atasan Anda ya, negosiasi ya. Termasuk target tadi. Angka target ini negosiasi. Atasan Anda pasti mintanya tinggi dong. Anda negosiasi yang reasonable. Misalnya kenapa target nomor 1B rata-rata skor evaluasi karyawan kok hanya 80, kenapa nggak sampai 100? Ya mungkin Anda melihat pengalaman masa lalu ya. Pengalaman tahun lalu rata-rata skor karyawan baru hanya 75. Sehingga tahun ini Anda naik jadi 80. Atasan Anda mungkin mintanya 85, itu kan negosiasi. Termasuk bobot juga, bobot mungkin lebih mudah ya. Sekali lagi, makin penting KPI, makin tinggi bobotnya. Kenapa misalnya nomor 1, 2 bobotnya 15 itu karena dianggap penting ya, rekrutmen kan sangat penting. Ujung tombak perusahaan, jadi bobotnya 15. Nomor 4 juga bobotnya 15, karena dianggap sangat penting itu. Jangan sampai karyawan-karyawan yang bagus keluar, resign, pindah ke perusahaan lain. Itu kan celaka. Kemudian nomor 3B, employee coaching juga sangat bagus. Sangat penting juga. Jadi untuk pembinaan anak buah, atasannya harus rajin coaching. Itu bobotnya tinggi. Nah itu kalau di total 100. Nah itulah ya teman-teman ya, jadi KPI-nya semua terukur, bobotnya sudah ditetapkan, targetnya sudah ditetapkan, ya sudah disetujui, masukkan ke software.
Di bulan Januari, minggu pertama Januari ya, tanggal 5 Januari atau tanggal 7 Januari sudah masuk. Deadline-nya tanggal 10 Januari. Jangan sampai karyawan upload KPI ke aplikasi softwarenya baru tanggal 16 Januari, itu sudah telat. Di-upload, jadi bahkan softwarenya otomatis kalau sudah tanggal 10 nutup sendiri. Jadi kalau Anda nggak bisa upload di bawah tanggal 10, Anda nggak bisa upload, itu kan rugi Andanya nggak bisa dievaluasi. Dan softwarenya itu bisa ngasih reminder otomatis ya, misalnya di tanggal 8 Anda belum upload, itu otomatis softwarenya ngasih reminder, ngasih email ke Anda. Emailnya itu bunyi gitu ya. Hei, Anda belum upload software KPI Anda, tanggal 9 dikirim lagi. Jadi nggak capek, HRD-nya nggak capek nelpon, nggak capek ngumpulin gitu ya, karena softwarenya otomatis bikin reminder sendiri. Oke. Jadi itu teman-teman ya, diisi seperti di layar sampai kolom target. Itu KPI semua karyawan harus bikin seperti yang ada di layar. Staf HRD, staf keuangan, staf marketing, staf produksi harus bikin semua. Dan Januari siap, oke? Oke, nah setelah diisi, ya dimonitor tiap bulan kalau bisa. Tiap bulan dimonitor, misalnya rekrutmen karyawan barunya tepat waktu enggak di bulan Januari, di bulan Februari tepat waktu enggak. Kemudian jumlah jam training karyawannya sudah berapa jam di bulan Maret, di bulan April, trennya naik enggak. Kan tiap bulan naik trennya ya, karena jam-jam training karyawannya kan makin banyak, karyawannya ikut training tiap bulannya. Kemudian employee yang resign, ada nggak di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei, ada nggak yang resign, karyawan-karyawan yang bagus yang resign. Nah itu Anda monitor tiap bulan, jangan monitornya baru Desember, Pak di Desember kita kehilangan karyawan sampai 5 orang, padahal 5 orang itu kita anggap karyawan bagus. Ya manyun deh, ya Anda berarti fatal, itu kesalahan fatal. Gitu ya teman-teman ya, jadi dimonitor dan bahkan kalau bisa monitoringnya pakai software tadi, keren banget. Jadi Anda tiap bulan buka aplikasinya di desktop Anda. Jadi ketika dibuka Anda isi realisasi tiap bulannya. Jadi ketika Anda meeting, monthly meeting, saran saya Anda itu wajib melakukan meeting bulanan, wajib itu. Minimal 1 kali sebulan. Syukur-syukur bisa tiap minggu ya. Nah ketika monthly meeting, ketika meeting bulanan, kalau bisa Anda 5 menit pertamanya itu membahas KPI. Jadi misalnya meetingnya 30 menit atau 45 menit. 10 menit pertama Anda lihat KPI Anda. Jadi KPI itu dijadikan jantung pengelolaan kinerja Anda. Jangan dianggap KPI itu bagian dari formalitas belaka, itu salah kaprah. KPI ya jantung kinerja Anda. Kalau Anda meeting bulanan tanpa bahas KPI itu ya nggak afdol. Ya, jelek itu, buruk. Kalau bisa Anda 10 menit pertama bahas pencapaian KPI Anda. Ya, ini KPI yang sudah ada di depan layar Anda itu dipantau realisasinya tiap bulan dan dijadikan bahan ketika Anda monthly meeting. Apa gunanya? Gunanya ya Anda tahu kinerja Anda, kemudian kalau pencapaian targetnya meleset, Anda langsung meetingnya membahas cara action plan untuk membuat targetnya tercapai. Misalnya di bulan Mei Anda pantau rekrutmennya banyak yang terlambat, ya usernya marah-marah, padahal sudah lama minta, Andanya telat. Ya, Andanya nggak usah ngeles. Anda cari solusi, kenapa ini rekrutmen kita telat? Mungkin iklannya kurang menarik, mungkin pelamarnya kurang bagus. Nah, Anda ketika meeting sekaligus membahas solusinya. Ya, kenapa rekrutmen kita masih terlambat? Jadi meeting bulannya membahas action plan untuk menemukan solusi, oke? Jadi itu sebenarnya kinerja KPI itu ya kayak gitu teman-teman. Jadi PA, performance appraisal itu bukan formalitas. Banyak perusahaan yang menilai performance appraisal itu hanya di akhir tahun, hanya sekedar formalitas, ngirim ke HRD itu omong kosong. Salah kaprah.
Anda harus memantau KPI tiap bulan, karena KPI itu ya bagian tidak terpisahkan dari kerjaan Anda. Contoh lainnya misalnya KPI-nya orang sales, kan tadi ya 1 miliar per tahun. Kemudian tiap bulan dipantau, kalau misalnya pencapaiannya jauh di bawah target, ya dia harus bikin action plan untuk menemukan solusi supaya penjualannya naik jadi 85 juta. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah idealnya pakai aplikasi memang. Ya, jadi ketika ada presentasi monthly meeting itu otomatis pakai laptop yang Anda display itu aplikasi Anda. Bukan lagi Excel. Oke, kalau Excel suka banyak ini ya, filenya, nama filenya pisah-pisah gitu ya. Nah kemudian di slide berikutnya ini saya cerita, ini asumsinya Anda sudah akhir tahun ya, sudah di akhir tahun Anda isi realisasi akhir tahun itu. Yang warna kuning itu ya, di kolom realisasi akhir tahun Anda misalnya KPI nomor 1 realisasinya hanya 90%. KPI nomor 2 bagus, realisasinya di atas target 82. Nomor 2A realisasinya sedikit di bawah target, targetnya 30 jam, realisasinya hanya 28 jam. Nomor 2B targetnya 200%, Anda hanya bisa dapat 175% ROI-nya ya. Yang nomor 3 tercapai, bahkan di atas target ya, targetnya 90%, Anda ternyata semua manajernya melakukan coaching secara rutin. Itu well done ya, bagus, good job. Kemudian, yang menyusun KPI ya, jumlah karyawan yang menyusun KPI targetnya 90%, ternyata Anda semua supervisor sudah bikin KPI, bagus, well done. Tapi yang nomor 3B, KPI-nya targetnya 80%, hanya 70% yang baru ikut coaching. Kemudian nomor 4 ini maksimal 1%, kemudian pencapaiannya ternyata 1,5%. Kemudian yang terakhir KPI-nya di atas target. Ya. Jadi itu angka-angka realisasinya Anda isi dengan dibuktikan dengan data ya, jangan pakai feeling ya. Jangan pakai perasaan, jadi pakai data. Ya, datanya ada, evidence-nya ada. Anda isi, kalau bisa dimasukkan ke software. Nanti yang hitung skor softwarenya itu kan keren. Anda nggak perlu ngitung pakai Excel. Jadi begitu Anda masukin angka realisasi, nanti skornya muncul sendiri. Skor akhirnya muncul sendiri. Itu kan keren. Itu bagus tuh. Saya punya software kayak gitu. Nanti saya jual ya. Baru tahun depan, beberapa bulan lagi akan kami launching. Jadi Anda tidak lagi pakai Excel gitu ya, ngitung sendiri gitu. Kemudian dikumpulin sama HRD, itu kurang efektif. Kalau pakai software, Anda tinggal masukin realisasi, nanti skornya ngitung sendiri. Nah, kemudian skornya dihitung nih, yang ini pura-puranya kita ngitung manual ya. Cara ngitung skor itu rumusnya apa? Rumusnya realisasi bagi target, teman-teman. Realisasi bagi target. Ya. Tapi ada satu KPI yang cara ngitungnya dibalik, yakni KPI nomor 4A. 4A itu cara ngitungnya dibalik, yakni target bagi realisasi. Kenapa Pak Yodia yang 4A itu kok dibalik cara ngitungnya? Karena nomor 4A itu KPI yang jenisnya minimize. Jadi KPI itu ada yang jenisnya minimize. Maksudnya apa Pak Yodia? Jenis minimize itu KPI yang kalau makin kecil angkanya makin bagus. Misalnya jumlah yang resign, jumlah komplain pelanggan, jumlah kerusakan barang, jumlah defect rate, jumlah mesin rusak, jumlah kecelakaan kerja. Itu kan angkanya makin kecil makin bagus teman-teman. Sehingga cara ngitungnya dibalik. Ya ingat ya, ini ditulis ya. Cara ngitungnya adalah target bagi realisasi kali 100. Ya, sekali lagi KPI itu ada yang minimize. Minimize itu apa maksudnya? KPI yang kalau pencapaiannya makin kecil makin bagus. Sekali lagi tadi ya, jumlah karyawan resign, jumlah komplain. Cara ngitungnya adalah target bagi realisasi. Misalnya jumlah komplain targetnya 5 dalam setahun. Ternyata komplainnya sampai 8 kali. Jadi cara ngitungnya adalah target bagi realisasi 5/8. 5/8 kali 100.
Nah, dari semua KPI yang ada di depan Anda, di layar Anda ini, yang KPI minimize hanya ada satu, yakni 4A. Yang lainnya namanya KPI maksimal, maximize, atau maximize. Kenapa? KPI maximize itu kebalikannya, yakni angkanya makin tinggi makin bagus. Misalnya jumlah penjualan, tingkat ketepatan waktu, ya, jumlah karyawan yang sudah bikin KPI, ya, jumlah jam training, kemudian revenue per employee, untuk pendapatan per pegawai, itu kan angkanya makin tinggi makin bagus. Nah, kalau seperti itu cara ngitungnya mudah, yakni realisasi bagi target kali 100. Realisasi bagi target kali 100. Contohnya ini ya, langsung ya, kita bahas satu persatu ya. Nomor 1 misalnya, targetnya 100, realisasinya 90, ini yang KPI maksimal, ya 90 skornya dari mana? 90 bagi 100, kali 100 ya, 90. Kenapa ini yang 1B KPI skornya 103? Ya karena targetnya 80, pencapaiannya 82, itu kan makin tinggi makin bagus skor kinerja. Jadi cara ngitungnya 82 bagi 80 kali 100, yakni 103. Yang 2A, jelek ini, targetnya 30 jam, pencapaiannya cuma 28, jadi cara ngitungnya 28 bagi 30 kali 100. Ya. Yang nomor 3A misalnya, langsung kita ke nomor 3A. Kenapa skornya 111? Karena pencapaiannya 100%, padahal targetnya cuma 90. Jadi 100 per 90 kali 100. Kalau yang 3B, jelek. Targetnya 80%, pencapaiannya cuma 70%. Jadi skornya 88, dari mana 70 per 80 kali 100. Nah, yang 4A ini, dibalik cara ngitungnya. Kenapa? Karena targetnya minimize kan. Ini kan target yang minimize. Bagaimana Pak cara supaya tahu KPI itu minimize atau maximize? Itu caranya gimana? Kan simple, pakai nalar aja. Pokoknya kalau pencapaiannya makin kecil, kira-kira makin kecil makin bagus, itu minimize. Contohnya apa Pak Yudi? Ya kan tadi saya bilang, jumlah komplain, jumlah kerusakan barang, jumlah karyawan resign, jumlah pelanggaran, SOP, itu namanya minimize, negatif KPI lah bahasanya ya, negatif KPI. Kalau pokoknya angkanya makin kecil makin bagus, itu minimize. Kan bisa dinalar ya. Misalnya jumlah komplain, kan makin kecil makin bagus. Masa kalau angkanya makin tinggi makin bagus, kan aneh. Komplain kan kalau makin tinggi makin jelek. Atau jumlah karyawan yang resign, makin tinggi yang resign makin bagus Pak Yudi, itu kan aneh. Ya kalau yang resign makin sedikit kan makin bagus. Atau jumlah kerusakan barang Pak Yudi, makin tinggi kan makin bagus Pak bagi perusahaan, itu kan aneh. Itu kan ini aja ya, logika simpel aja ya. Jadi KPI yang minimize itu pokoknya kalau datanya makin kecil makin bagus. Ya, sekali lagi jumlah kerusakan barang, jumlah komplain, jumlah keterlambatan, jumlah kesalahan bikin data, jumlah komplain ya. Misalnya tadi Anda, Pak saya KPI-nya jumlah kesalahan bikin laporan Pak Yudi. Nah, makin banyak kesalahan kan makin jelek, ya kan? Oke. Nah, sehingga ini kembali ke sini ya, 4A ini kan targetnya 1%, pencapaiannya 1,5. Ini kan kalau cara ngukurnya tetap sama kan berabi. Ini kalau ngukurnya sama kan jadi realisasi bagi target ya. Jadi 1,5 bagi 1 itu nilainya 150. Aneh dong, masa karyawan yang resign-nya makin banyak kok skormu malah tinggi 150, kan jelek. Jadi sekali lagi untuk KPI seperti 4 ini ngitungnya dibalik ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Jadi target bagi realisasi sehingga nilainya 67. Dari mana angka 67 ini? Dari 1 per 1,5. 1 dibagi 1,5 kali 100. Itu kalau dihitung pakai kalkulator jatuhnya 67. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir kembali yang KPI normal ini. Cara ngitungnya realisasi bagi target. 2,2 bagi 2. Jadi nilainya 110. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau KPI normal, cara ngitungnya realisasi bagi target kali 100. Tapi kalau KPI negatif atau KPI minimize, cara ngitungnya target
bagi realisasi kali 100. Nah, kadang-kadang yang nanya, Pak Yodi, gimana kalau targetnya zero, Pak? Kan banyak itu KPI yang targetnya zero, misalnya zero komplain. Kemudian tingkat keterlambatannya zero, atau tingkat kesalahan bikin laporannya zero targetnya. Kalau zero kan tidak bisa dibagi-bagi, Pak Yodi ya. Misalnya saya target jumlah kesalahan saya zero, Pak Yodi ya. Kemudian saya bikin 2 kesalahan. Itu kan nggak bisa 0 bagi 2. Ya kan? 0 bagi 2 kan tidak terhingga. Nah, bagaimana Pak Yudi kalau targetnya itu 0? Zero komplain, zero defect. Nah, untuk KPI yang targetnya zero, Anda sejak awal sudah bikin skala sendiri, kesepakatan dengan atasan Anda, namanya norma skor. Misalnya, kalau kesalahannya zero nilaimu 100. Tapi kalau kesalahan bikin laporannya 1 sampai 2 nilainya 90. Kalau kesalahannya 3 sampai 4 nilainya 80. Kalau kesalahannya 5 dan seterusnya nilainya 70. Jadi bikin skala dulu teman-teman. Ya, nah skala itu Anda sepakati dengan atasan Anda. Kalau bisa HRD yang bikin dan semua disamakan. Jadi misalnya orang-orang accounting itu kan suka bikin kesalahan ya, input jurnal yang salah. Jadi targetnya kan zero. Jadi kalau orang accountingnya salah input data sampai 2 kali, ya nilainya dalam setahun ya misalnya ya, dia salah 2 kali, ya nilainya 90. Masih terlalu tinggi Pak. Kalau salah 1 sampai 2 nilainya kalau bisa 75 Pak Yudi ya boleh fine. Anda negosiasi saja, itu kesepakatan ya. Misalnya Anda bikinnya lebih ketat, pokoknya kalau salah 1 sampai 2 nilainya langsung 75. Kalau salahnya 3 sampai 4 nilainya langsung 50, itu boleh-boleh saja. Saran saya mungkin untuk kesalahan-kesalahan yang medium itu mungkin agak longgar ya. 1 sampai 2 nilainya masih 90. Tapi untuk kesalahan yang fatal misalnya jumlah pencurian, jumlah kecelakaan kerja, jumlah komplain pelanggan, itu mungkin lebih keras hukumannya. Maksud saya skalanya harus lebih ketat. Misalnya jumlah komplain tidak bisa 1 sampai 2 nilainya 90. Ada komplain 1 sampai 2 ya nilainya langsung 75. Karena komplain itu penting. Ya komplain pelanggan yang tinggi akan sangat berbahaya. Atau kecelakaan kerja yang cukup fatal ya sampai karyawannya masuk rumah sakit. Kalau ada satu kejadian kecelakaan kerja yang sampai karyawannya masuk rumah sakit ya bagian HSE-nya skornya mungkin zero. Jadi target kecelakaan kerja zero, begitu ada satu kecelakaan kerja nilainya dia langsung 0. Jadi itu bisa dibikin ya teman-teman ya, Anda bikin skalanya dulu ya. Itu untuk KPI yang targetnya zero. Tapi kalau yang targetnya pakai angka seperti yang ada di layar, Anda bisa lihat. Ya. Anda harus hitung. Ya sekali lagi, realisasi bagi target, kalau KPI-nya normal, kalau KPI-nya negatif, target bagi realisasi. Ya, Anda bisa lihat di layar. Nah, kemudian skor akhir ini dari mana? Skor akhir ini simple rumusnya adalah skor dikalikan bobot, teman-teman. Skor dikalikan bobot. Ya, per 100. Sekali lagi saya ulangi, skor akhir ini rumusnya skor dikalikan bobot per 100. Ya, bobotnya bentuknya persentase. Jadi misalnya kenapa 1350 ini dari mana? Dari angka 90 kali 15%. Kenapa ini skor akhirnya 15,38? Ya dari angka skor 103 dikalikan 15%. Kenapa 9,3 nih nomor 2A ya? Skor akhirnya 9,3 dari mana? 93 kali 10%. Kemudian kenapa 11,11 di nomor 3A? Karena skornya 111, bobotnya 10%, dikalikan 10%, 11,11. Di bawahnya lagi, kenapa 13,13? Karena skornya 88 kali 80%. Yang terakhir misalnya, kenapa skornya 11 Pak Yodia? Dari angka skor 110 kali 10%.
ya nilainya 11. Nah, kemudian setelah itu ditotal pakai Excel. Sekali lagi kalau pakai software ngitung sendiri ya teman-teman ya. Kalau pakai Excel juga bisa dikasih rumus yang ngitung sendiri juga ya. Di total nilainya 92,19. Inilah skor pencapaian KPI Anda. Ya. Jadi terukur. Tidak pakai feeling. Oke, terukur ya. Nah, Anda juga bisa lihat beberapa skor nilainya di atas 100 ya, enggak masalah itu. Ya, karena kan memang di atas target. Ya, enggak masalah. Hanya saja beberapa perusahaan punya kebijakan ngasih maksimum skornya 120. Boleh-boleh saja sih ya. Jadi maksimum skornya di angka skor, di kolom skor itu dikasih peraturan, dikasih aturan, pokoknya maksimal skor 120. Ini kebetulan dalam contoh ini nggak ada ya, yang skornya di atas 120. Tapi kalau misalnya ada, ya misalnya targetnya 1, ya pencapaiannya 3, itu kan 300 nilainya ya. Realisasi bagi target 3 banding 1, itu kan 300%, pencapaiannya 303 kali lipat, nilainya 300. Nah itu kalau ada kasus seperti itu, di cap, ya dibatasi maksimal skor 120. Jadi meskipun 300 ya, untuk KPI itu angkanya tetap maksimal 120. Jadi beberapa perusahaan punya skor cap kayak gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak terjadi ngasih targetnya terlalu rendah. Jadi targetnya terlalu rendah sehingga pencapaiannya terlalu tinggi. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi cara ngitungnya skor kayak gitu, Anda sekali lagi bisa lihat di layar. Anda bisa lihat di layar ya. Jadi di akhir tahun Anda isi realisasinya sesuai data, kemudian skornya dihitung tadi ya, realisasi bagi target kali 100, kalau KPI-nya normal, kalau KPI-nya negatif, dibalik target bagi realisasi kali 100. Khusus untuk KPI yang targetnya 0, Anda bikin norma sendiri, bikin skala skor sendiri. Kemudian setelah itu skornya dikalikan bobot. Ya. Nah, kemudian dijumlahkan total nilaimu 92. Oke. Jadi bagus ya. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, saya kasih tugas. Kalau bisa Anda setelah ini Anda bikin KPI untuk Anda sendiri ya, sesuai dengan contoh yang saya berikan ini ya. Anda bikin area kinerja utama Anda bikin KPI Anda bikin bobotnya sampai target saja, sampai kolom target. Untuk realisasinya nanti. Ya, jadi saya minta kepada Anda sekarang, habis video ini, Anda bikin area kinerja utama Anda, bikin KPI-nya, bikin bobot, sampai bikin target. Gitu ya, Anda coba bikin ya. Sekali lagi Anda bisa lihat contoh-contoh KPI-nya sudah saya berikan juga tadi di bahannya. Anda juga bisa lihat KPI HR Manager ini.